Well, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you're in a good condition. I hope you're happy. I hope you're healthy, of course. Don't be too stressful because this is just the beginning of the semester. We can be more stressful later, but not today. Why not today? Because today we as group 1 of project, which consists of Iin Bulkis, Davira Duputerdaswan, which is me, Eva Yulianingsi, Sri Wahyuni, and the last one but not least, Nur Kalbi Ilyas. We are going to present to you a very important material related to curriculum. Curriculum, that doesn't sound like a new word, right? Of course it is not, because we have learned about it last semester actually. So first of all, let me show you this important quote from Seth Glynn. He's a writer. He stated that curriculum provides teachers, students, administrators, and community stakeholders with a measurable plan and structure for delivering a quality education. So we can see how important curriculum is, right? Okay, so we can see here on the screen the paper that we're going to present to you today entitled Kurikulum dari Masa ke Masa, Telaah atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia oleh Fitri Wahyuni. So, thanks to her for the paper. Alright, without any further ado, let's go to the material. Keep watching. Okay, first of all, pendahuluan, which is introduction. As we can see here on the screen, kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan. So, curriculum is very important in any form of education. So, we have to understand it. Secara formal, kurikulum sejak zaman Belanda sudah diterapkan di sekolah. Artinya, kurikulum juga sudah ada pada saat itu. Nah, tujuan pendidikan di masa penjajahan Belanda dan Jepang adalah misi penjajahan. Nah, keberadaan atau tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah air. Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami banyak perubahan, yaitu pada tahun-tahun berikut. Tahun 1947, 1952, 1964, 1966, 1965, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir adalah 2013. Jadi, pada masa sebelum proklamasi tentunya pada saat penjajahan Belanda dan Jepang, kurikulum itu hanya ada sebagai sebuah program kerja atau misi dari si penjajah ini untuk membuat kita menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Okay, basic knowledge, pengertian kurikulum. Nah, apa sih kurikulum itu? Maybe some of you already know. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, dari kata kurir yang berarti pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Dari dua kata ini, kurikulum diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan. There are two definitions here. Definisi kurikulum secara sempit dan secara luas. Nah, in narrow definition, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran, a couple of courses, yang harus ditempuh dan diselesaikan siswa di sekolah atau di perguruan tinggi. Nah, melihat definisi lain secara luas, in wide definition, kurikulum diartikan sebagai aktivitas apa saja yang dapat dilakukan di sekolah dalam rangka memengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran. Nah, Umar Hamalik atau salah satu penulis, Profesor Hamalik, judul bukunya itu Proses Belajar Mengajar. Beliau melihat kurikulum dari beberapa tafsiran sebagai berikut. Yang pertama, the first one, kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Yang kedua,
kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Hello, I'm Evanda Ningsi and I will continue the material about sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, jadi sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu pada masa Kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan. Nah, the curriculum at the time of the company has a mission to spread religion and to facilitate the implementation of trade in Indonesia. And then in the century 16th and 17th educational institutions were established in an effort to spread Christianity in Indonesia. Education is for the Dutch and native, so the company feel that low-level employees need to know reading and writing. And then in the Japanese period, the development of education has meaning to the Indonesian people, namely the collapse of the system Dutch colonial rule, atau biasa disebut dengan terjadinya keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda. And the purpose of education is to win the war. At this time, there are many people's school called Kokomin Gakko for 6 years. Then, Dutch lessons are removed and they use Indonesian language for language of instruction. The next is periode sesudah kemerdekaan. Nah, kurikulum tahun 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan yang disebut Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu mereka lebih populer dengan sebutan Leerplan atau rencana pelajaran. Susunan pada kurikulum ini sangat sederhana karena hanya terdiri dari 2 hal, yakni daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya serta garis-garis besar pengajarannya. The outlines of teaching to know how the teacher teach and how students learn. For example, language lesson teach how to speaking, how to reading or writing. And then untuk ilmu alam atau natural sciences teach how to human do something every day. Then how to use a variety of simple tools. Seperti bagaimana cara menggunakan timbangan, bagaimana cara mengukur atau mengetahui perubahan benda padat, cair dan gas. And then students know the benefits of moon, sun, planet and others. And then students know why fishermen go to sea at night day and how to connect the power cord. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Nah, pada kurikulum ini di mana Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini sudah mengarahkan pada suatu sistem pendidikan nasional, di mana setiap rencana pelajarannya harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat setempat atau kehidupan sehari-hari manusia. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi seperti pengembangan daya, cipta, rasa, karsa, karya, dan moral.
Mata pelajarannya pun diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu seperti moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani. Nah, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Hello everyone, I am Imbulkis and I am the next speaker of this presentation. First, I will explain about Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964 sebagai perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. This change is actually political, karena citra yang dimiliki kurikulum pendidikan 1964 menggambarkan filosofi produk Orde Lama. From an educational point of view, this curriculum also has a specific purpose. Tujuannya yaitu untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Then, the content of education is directed at activities to enhance intelligence and skills, as well as develop a healthy and strong physique. Okay, next, I will explain about Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 adalah kurikulum yang menekankan efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Adapun tujuan dari kurikulum 1975 adalah untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program pelita dan repelita. Dan yang berlatar belakangnya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO or Management by Objective yang terkenal pada saat itu. Dan metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instructional or PPSI, dan PPSI sendiri merupakan sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan dan desain tugas yang progresif bagi individu dalam belajar. And in this era, the term satuan pelajaran is known, which is a lesson plan for each unit of discussion. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi seperti petunjuk umum, tujuan instructional khusus or TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, and evaluation. Dan kurikulum 1975 banyak dikritik, so that teachers are kept busy writing details of what will be achieved from each learning activity. Okay, the next curriculum is Kurikulum 1984 or Kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 adalah kurikulum yang mengutamakan pendekatan proses or process skill approach, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini juga sering disebut sebagai cara belajar siswa aktif or CBSA or Student Active Learning SAL. Before choosing or determining teaching materials, the thing that must be formulated is tujuan apa yang harus dicapai siswa. Karena pendekatan CBSA menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Okay, the next curriculum is Kurikulum 1994 or K94. Adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan Kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. This has an impact on the lesson time division system, namely by changing from the semester system to the quarterly system or sistem caturwulan, di mana sistem pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak.
Adapun tujuan pengajaran dalam kurikulum 1994 yaitu menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan penyelesaian masalah or pemecahan masalah. Okay, thank you for the opportunity. My name is Nur Kalbi Ilyas, and now I want to talk about Curriculum 2004. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada dua orientasi, yaitu satu, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Dan yang kedua yaitu keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual dan maupun klasikal. Untuk kurikulum 2006, kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat kesatuan pendidikan or KTSP. Tujuan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Hal ini disebabkan kerangka dasar or KD, standar kompetensi lulusan or SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar or SKKD, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Okay, for the last curriculum is Curriculum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis komputer or KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. My name is Sri Wahyuni and I will continue the presentation from my friends. So, in my part, I would like to explain about perkembangan kurikulum pendidikan Islam in Indonesia. In this section, there are 4 parts. The first one is periode before kemerdekaan. The second one, periode after kemerdekaan. The third one is periode pasca, periode masa SKB 3 Menteri, and the last one periode atau masa pasca Undang-Undang Nomor 20/2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. For the first one, I would like to explain about periode sebelum kemerdekaan. Pada periode sebelum kemerdekaan, di sini sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam seperti pengajaran Al-Quran, cara membaca Al-Quran, pengkajian kitab-kitab dan lain sebagainya itu hanya diselenggarakan secara sederhana di rumah-rumah, masjid, suro, dan pesantren, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengalami perkembangan dari segi bentuk, seperti dari segi kelembagaannya, materi pengajarannya, atau kurikulum di dalamnya, dan metode maupun struktur organisasi. Dari perkembangan ini akhirnya melahirkan sebuah bentuk baru yang disebut dengan madrasah. Nah, madrasah ini kemudian berkembang di masa periode setelah kemerdekaan itu sendiri. Nah, di periode setelah kemerdekaan, government
Indonesian government membentuk suatu departemen yang mana disebut Departemen Agama, yang mana mengurus semua masalah keberagamaan di Indonesia, termasuk di dalamnya pendidikan yang disebut dengan pendidikan Islam, yang memiliki concern khusus terhadap madrasah ini. Namun walaupun perkembangan ini terjadi, sayangnya walaupun madrasah terikat pada atau dinaungi Departemen Agama, pada nyatanya hanya sebatas pembinaan dan pengawasan saja. Nanti setelah masuk ke masa SKB 3 baru dengan jenjang yang begitu lama, barulah madrasah ini mulai diperhatikan begitu mendalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada periode atau masa SKB 3 Menteri ini. Nah, di masa SKB 3 Menteri ini akhirnya madrasah memulai terdapat sebuah pencahayaan di mana madrasah akhirnya memasuki jenjang ke pendidikan nasional atau setara dengan pendidikan nasional. Nah, SKB 3 Menteri ini lahir pada masa 24 Maret 1975. Di mana SKB 3 Menteri ini nomor 6 tahun 1975 dan nomor 037-U-1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri berisi tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Nah, disinilah pada SKB 3 Menteri inilah akhirnya madrasah ini memiliki konsennya atau memiliki fokusnya sendiri untuk peningkatan mutu pendidikan di jenjang madrasah. Nah, di sini madrasah ini memasuki mainstream pendidikan nasional, yang mana setara dengan sekolah-sekolah umum pada umumnya, sekolah umum lainnya. Nah, untuk memenuhi tuntutan dari SKB 3 Menteri ini, maka dari itu pemerintah mulai melakukan pembinaan serta pembaharuan kurikulum madrasah itu sendiri secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat pada usaha-usaha seperti penyusunan metode pengajaran dan standarisasi buku-buku dan alat-alat pembelajaran yang ada di madrasah itu sendiri. Selain itu pula dapat dilihat pada isi dari SKB 3 Menteri ini yang mengatakan bahwa lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Nah, maka dari itu madrasah ini karena memasuki atau setara dengan pendidikan nasionalnya, sehingga madrasah pada jenjang madrasah ibtidaiyah itu setara atau setingkat dengan sekolah dasar, madrasah sanawiyah setingkat dengan SMP, dan madrasah aliyah ini sendiri setingkat dengan SMA. Nah, selain itu pula di SKB 3 Menteri ini madrasah memiliki posisi yang sama dengan lingkungan pendidikan umumnya, seperti dapat dilihat pada ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum lainnya. Jadi ijazah dari madrasah ini sama dengan ijazah pada sekolah umumnya. Jadi ijazah dari madrasah bisa dipakai dan setingkat dengan dengan sekolah umumnya. Terus selanjutnya dapat dilihat pada lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dengan di atasnya. Nah, di sini dapat dilihat pada tingkat madrasah ibtidaiyah, apabila dia tidak ingin lagi melanjutkan pada tingkat madrasah sanawiyah, ia memiliki keistimewaan dengan atau penyetaraan dengan bisa bersekolah ke sekolah SMP. Terus selanjutnya itu siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum atau setingkatnya. Nah, apabila terjadi suatu masalah orang-orang yang bersekolah atau siswa yang bersekolah di madrasah sanawiyah dan ia ingin pindah ke jenjang SMP, itu diperbolehkan.
Nah, terakhir adalah pengelola madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama. Ini dilakukan khusus untuk Menteri Agama, sedangkan pembelajaran dan pengawasan mata pelajaran umum lainnya di madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa di SKB 3 Menteri ini telah dilakukan pembinaan dan pengembangan kurikulum secara menyeluruh agar pendidikan di madrasah setara dengan pendidikan di sekolah umum lainnya, sehingga adapun langkah-langkah dalam yang ditempuh dalam pengembangan kurikulum di madrasah itu sendiri, yang pertama adalah perumusan tujuan-tujuan institusional. Yang kedua adalah penentuan struktur program kurikulum itu sendiri. Ketiga, penyusunan garis-garis besar program pengajaran masing-masing dari setiap bidang studi. Perumusan tujuan-tujuan institusional dan identifikasi pokok-pokok bahan yang dijadikan program pengajaran itu sendiri. Dan terakhir, penyusunan dan penggunaan satuan pelajaran, program penilaian, program pembinaan dan penyuluhan, program administrasi serta supervisi. Nah, baiklah, sekarang kita membahas the last part, yaitu pada masa pasca Undang-Undang Nomor 20/2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Nah, dimulai pada masa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berisi tentang sistem pendidikan nasional, di mana undang-undang ini berbeda dengan undang-undang pendidikan sebelumnya, di mana undang-undang ini mencangkup ketentuan semua jalur dan jenis pendidikan. Jika pada undang-undang pendidikan nasional sebelumnya hanya bertumpu pada sekolah saja, nah pada undang-undang nomor 2 tahun 1989 ini UUSDN ini sendiri mencangkup jalur semua sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan, dan pendidikan agama itu sendiri. Selanjutnya memasuki pada masa Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan sehat, berilmu, bercakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu bidang studi yang harus dipelajari pada peserta didik di madrasah adalah pendidikan agama Islam itu sendiri. Sehingga yang dimaksud untuk membentuk peserta didik yang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. I think that's all from me. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Okay, so that was the explanation from us. The last thing I'm going to do is I'm going to read some conclusion here. So, kurikulum dapat diartikan secara luas merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa, serta rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru dan sejumlah pembelajaran belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami 2 periode, yaitu yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan bangsa Eropa. Yang kedua, periode sesudah kemerdekaan kurikulum pendidikan di Indonesia. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan teknologi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.
Perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama periode sebelum kemerdekaan, yang kedua periode sesudah kemerdekaan, dan yang ketiga adalah periode SKB 3 Menteri, yang terakhir periode pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Alright, I think that's all that we can explain to you. I hope it will be very useful. I hope so. And if there are any questions and discussion, would like to receive it later after you're watching this video. So please give us some questions so we can discuss. Thank you so much. Have a good day.